Assalamualaikum Fatimah. Waalaikumsalam Halimah. Fatimah penasaran bagaimana sebenarnya pendidikan Islam pada zaman Rasulullah berlangsung. Apakah sudah ada metode pengajaran formal seperti yang kita kenal? Pada masa Rasulullah, pendidikan Islam lebih berfokus pada pengajaran langsung dari Nabi kepada para sahabat. Rasulullah sendiri adalah guru utama, dan beliau mengajarkan ajaran Islam secara langsung, terutama melalui Al-Quran, hadis. Pendidikan pada masa itu sangat sederhana dan tidak terstruktur seperti sekarang. Apakah ada tempat khusus untuk belajar? Awalnya rumah Al-Aqram bin Al-Aqram di Mekah menjadi tempat berkumpulnya para sahabat untuk belajar tentang Islam. Itu adalah semacam sekolah pertama dalam sejarah Islam. Setelah hijrah ke Madinah, Masjid Nabawi menjadi pusat pendidikan di mana Rasulullah mengajarkan agama dan hukum-hukum Islam kepada kaum muslimin. Bagaimana dengan metode pengajarannya? Metodenya sederhana tapi efektif. Rasulullah mengajarkan secara lisan, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat belajar dengan cara mendengar, menghafal, dan mengikuti teladan Nabi. Diskusi juga sering terjadi di antara para sahabat untuk memahami lebih dalam ajaran-ajaran yang diberikan. Menarik sekali. Lalu bagaimana peran para sahabat dalam pendidikan setelah Rasulullah wafat? Setelah Rasulullah wafat, para sahabat mengambil alih tugas setelah pengajar. Mereka menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah baru yang telah dilakukan beberapa sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib memiliki peran besar dalam menyebarkan ilmu dan pendidikan generasi berikutnya. Jadi pendidikan Islam pada masa itu sangat erat hubungannya dengan pengajaran agama ya? Benar, pendidikan di zaman Rasulullah dan para sahabat sangat berfokus pada akidah, ibadah, serta akhlak. Meski begitu, mereka juga diajarkan untuk mempelajari keterampilan lain yang bermanfaat dalam kehidupan seperti membaca, menulis, strategi militer, dan administrasi. Pendidikan Islam di masa itu adalah fondasi utama dari perkembangan ilmu pengetahuan Islam di masa-masa selanjutnya. Jadi pendidikan Islam sudah mulai berkembang sejak awal, meskipun mungkin tidak terstruktur seperti saat ini. Ya, meskipun masih sederhana, pendidikan yang diberikan Rasulullah dan para sahabat punya dampak besar bagi perkembangan peradaban Islam. Apa Halimah sudah paham dan sudah terjawab rasa penasaranmu tentang pendidikan Islam di masa Rasulullah dan para sahabat? Alhamdulillah sudah paham Fatimah. Terima kasih sudah menjawab dan menjelaskan tentang pendidikan Islam di masa Rasulullah dan para sahabat.